Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin bikin heboh Zhu Chueze karena muncul tiba-tiba dengan aura yang sangat mencekam, di sini Zhu Chueze pun bertanya-tanya nih, siapakah sosok sebenarnya yang ada dalam tubuhnya Wang Lin? Karena dia tahu nama Vermilion generasi pertama. Ternyata si Tunan benar-benar bangkit nih guys, setelah Wang Lin berhasil menerobos ranah perubahan jiwa. Zhu Chueze yang menebak-nebak kenapa Wang Lin bisa tahu nama Vermilion generasi pertama, padahal harusnya identitas putra Vermilion tuh hanya diketahui putra Vermilion generasi berikutnya. Setelah itu Zhu Chueze pun meminta maaf karena telat sadar jika yang merasuki Wang Lin kala itu adalah Vermilion generasi sebelumnya, dan pamit mau pergi dari sana. Si Tunan yang saat itu membiarkan Zhu Chueze pergi dari sana, tapi dengan satu syarat. Di sini Zhu Chueze pun langsung memotong dua jarinya di sana sebagai bentuk permintaan maaf karena telah menyinggung Vermilion senior. Namun si Tunan yang merasa kurang, Zhu Chueze pun memotong satu jari lagi dan baru dibolehin pergi dari sana. Beberapa saat kemudian tubuh Wang Lin yang tiba-tiba tak berdaya. Di momen ini leluhur Duntian pun berniat mau memisahkan kesadaran si Tunan dengan tubuhnya Wang Lin. Namun Wang Lin meminta supaya percaya kepada dirinya. Hingga akhirnya kini si Tunan benar-benar bangkit dan keluar dari tubuhnya Wang Lin. Si Tunan yang saat itu memarahi leluhur Duntian karena ngotot mau nyuruh Zhu Chueze balikin jiwa keempat leluhurnya itu. Setidaknya hal tersebut malah bikin identitas si Tunan terbongkar nantinya dan malah membuatnya tidur dalam waktu yang jangka panjang lagi. Setelah Wang Lin sadar, dia pun disuruh si Tunan untuk kasih tahu identitasnya di sana. Wang Lin yang memperkenalkan si Tunan kepada leluhur Duntian kalau dia orang paling berjasa dalam hidupnya. Setelah tahu identitas asli si Tunan, leluhur Duntian pun meminta maaf sambil memberikan hormat kepada sepuh leluhur. Saat itu si Tunan berjanji akan bantuin Wang Lin mendirikan sekte pemurnian roh di masa depan, karena leluhur Duntian udah bantu Wang Lin naik ranah. Leluhur Duntian yang begitu senang setelah mendengar ucapan si Tunan selaku Vermilion sepuh. Di sini beban leluhur Duntian pun seketika sirna karena backingan Wang Lin bukanlah orang sembarangan. Di momen tersebut, leluhur Duntian akan memberikan seluruh ingatannya semasa hidupnya ke dalam panji 1 miliar jiwa di sana sebelum dirinya pergi. Leluhur Duntian yang saat itu mengeluarkan ingatannya di sana untuk dimasukkan ke dalam panji 1 miliar jiwa. Di momen ini tuh kita diperlihatkan dengan kisah leluhur Duntian semasa hidup nih guys. Dimana ketika dalam kondisi sulit saat bocil, leluhur Duntian diajak gabung oleh leluhur sebelumnya yang sekaligus jadi gurunya.
Leluhur Duntian yang saat itu udah menginjak usia remaja dan dipercaya memegang panji cabang 1 miliar jiwa, di sini leluhur Duntian pun secara resmi dilantik jadi leluhur berikutnya oleh sang guru alias leluhur sebelumnya. Setelah itu, guru leluhur Duntian pun menyagal jiwanya ke dalam panji 1 miliar jiwa. Setelah itu, dia menghapus kesadaran ilahinya. Leluhur Duntian yang udah tak punya penyesalan apapun sebelum dia pergi menemui para leluhur sebelumnya. Di sini leluhur Duntian pun mulai menyegel jiwanya di sana supaya bisa digunakan panji 1 miliar jiwa yang akan dipegang Wang Lin. Karena leluhur Duntian udah percaya dengan Wang Lin sepenuhnya kalau Wang Lin pasti bisa jadi leluhur yang baik. Wang Lin yang saat itu bersujud sambil bersumpah jika dirinya tak akan membuat leluhur Duntian kecewa, Xin pun beralih ke tempat klan peninggalan immortal yang saat itu diserang oleh kultivator negara Vermilion. Namun serangan mereka dihentikan oleh leluhur keempat klan peninggalan immortal yang tak membiarkan mereka menghancurkan pohon reinkarnasi tersebut. Leluhur keempat klan peninggalan immortal yang saat itu meremehkan pemimpin pasukan negara Vermilion yang masih di ranah ascendant tahap awal. Terjadilah perang di antara dua kubu tersebut. Sedangkan Situnan datang untuk mengamati kondisi tempat itu. Rencananya sih Situnan mau mencuri bibit roh leluhur mereka untuk dijadikan bahan membangkitkan tubuh fisik Situnan. Perang yang semakin memanas karena pasukan negara Vermilion makin tak mau pergi dari sana. Di momen ini sih leluhur klan peninggalan immortal nyuruh semua kultivator mereka untuk menyatukan kekuatan dan membuat formasi penyerang gabungan. Dengan formasi gabungan tersebut, banyak dari kultivator negara Vermilion mulai berjatuhan dalam hitungan detik. Pasukan negara Vermilion yang saat itu memutuskan untuk mundur. Di sini leluhur klan peninggalan immortal pun tak membiarkan pergi dan menghadang mereka. Namun tiba-tiba aja kekuatan mereka melemah karena bibit roh leluhur dicuri oleh Situnan. Sampai pada akhirnya leluhur klan peninggalan immortal pun ganti menargetkan Situnan. Situnan yang nyuruh pasukan negara Vermilion untuk segera pergi mumpung leluhur musuh tuh tertuju kepadanya. Di sini Situnan pun pergi ke arah Wang Lin yang udah nungguin dari tadi. Saat itu keberadaan Wang Lin dan Situnan tuh tak bisa dilihat oleh musuh karena formasi pelindung tersebut membuat mereka tak kasat mata. Situnan yang saat itu seneng banget karena udah dapat item pertama untuk bikin tubuh fisiknya. Saat itu sih Wang Lin berkata kalau dia kesulitan untuk melepaskan mutiara penentang langit pemberian Situnan dulu. Karena mutiara tersebut udah menyatu dengan kesadaran Wang Lin akibat sering dia gunakan dalam waktu lama. Situnan yang berkata kepada Wang Lin kalau dia diperbolehkan memiliki mutiara penentang langit itu. Seketika Wang Lin pun rada mewek dikit nih tapi malu. Bahkan Situnan juga ogah baper-baperan gitu.
Di momen tersebut, Wang Lin pun menyarankan si Tunan untuk menggunakan tubuh fisiknya Qianfeng karena akar spiritual murid Zhu Jueze harusnya bisa jadi tubuh fisik yang bagus. 突然来者，谢谢。司徒，朱雀子有个弟子叫什么？不就一个破珠子吗？ Si Tunan yang mau nyari tubuh fisiknya sendiri lebih dulu dan akan milih Qianfeng sebagai opsi terakhir. Di sini si Tunan pun menemukan tubuh anak iblis milik Sun Tai yang tersegel di dekat sana. Saat itu si Tunan berencana mau pakai tubuh tersebut dan mancing leluhur klan peninggalan immortal pergi ke sana sebagai bahan ketiga untuk bikin tubuh fisiknya si Tunan. 一代朱雀对我有恩，老爷爷在这儿呢。小林子，此身一旦被夺，就会生成。 Beberapa saat kemudian, mereka yang sampai di wilayah pegunungan tempat anak iblis itu tersegel, terlihat si Tunan berhasil memancing leluhur klan peninggalan immortal dengan bibit roh leluhur mereka sebagai umpan. Sedangkan Wang Lin yang mau membuka segel tersebut, ternyata segel itu berupa larangan pengekang yang terbilang berlapis-lapis. Si Tunan yang menjelaskan kepada Wang Lin jika larangan tersebut tercipta dari energi murni di pegunungan sana. Maka dari itu Wang Lin diminta untuk ngurus formasi larangan pada anak iblis itu karena dirinya adalah master larangan. Sedangkan si Tunan akan menangkap leluhur klan peninggalan immortal karena dia adalah bahan penting untuk bikin tubuh fisiknya si Tunan. Leluhur klan peninggalan immortal yang saat itu meremehkan si Tunan karena dia hanya tubuh jiwa doang. Di sini si Tunan pun berhasil mengecoh leluhur klan peninggalan immortal hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam jebakannya Wang Lin. Di waktu bersamaan, Wang Lin pun langsung menarik leluhur klan peninggalan immortal itu masuk ke dalam segel larangan bersama anak iblis. Si Tunan yang memuji kecepatan respon Wang Lin ternyata jauh lebih baik ketimbang dulu sebelum dirinya tertidur. Di sini si Tunan heran banget nih guys, karena harusnya Wang Lin tak bisa menerobos ranah Nation Soul akibat menggunakan ranah ekstrim dulu. Kata Wang Lin, dia berhasil memisahkan kekuatan ekstrimnya itu dengan tubuh baru, makanya Wang Lin bisa menerobos ranah. Wang Lin yang dulu sempat dapat info jika menghancurkan kutukan tersebut bisa pakai kristal bintang. Di momen ini tuh si Tunan baru ingat nih kalau kristal bintang adalah suatu benda yang paling diincar banyak orang karena merupakan harta warisan dari para aliansi kultivasi. Namun untuk dapetin kristal bintang tersebut, sekelas putra Vermilion aja masih terbilang sulit untuk mendapatkannya. Si Tunan yang ngasih tahu Wang Lin kalau kristal bintang adalah harta yang sangat mengerikan karena dengan kristal bintang tersebut, si pemilik kristal itu tuh bisa menghabisi kultivator kuat yang ranahnya ascendant sekalipun. Maka dari itu, si Tunan mengubur kristal tersebut diam-diam supaya nggak disalahgunakan orang jahat. Wang Lin yang baru tahu jika kemampuan kristal bintang jauh lebih mengerikan dari dugaannya. Di sini si Tunan pun berkata nih, kalau untuk sekarang tuh mereka harus fokus membangkitkan si Tunan dengan tubuh fisik baru. Di momen tersebut, Wang Lin bersumpah jika dia tak akan membiarkan Zhu Jueze berhasil mendapatkan kristal bintang itu.
若朱去此突破封印，好了，我亡灵之命，你也不必太过担心。 Waduh, makin seru aja nih kalau si Tunan udah bangkit gini. Kira-kira apakah Wang Lin nanti dapetin kristal bintang tersebut? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.